Pesawat tempur Mitsubishi F2 adalah hasil dari program FSX, proyek gabungan Jepang-Amerika untuk mengembangkan pesawat tempur multiperan. FA-18 Hornet dan F-16 Fighting Falcon diusulkan sebagai baselin, dengan F-16 akhirnya yang menang. Pada saat itu, program FSX menjadi kontroversial karena banyak pihak di Kongres AS takut mentransfer teknologi tempur canggih ke Jepang. Kolaborasi gabungan antara Mitsubishi dan Lockheed, F2 mengambil desain dasar F-16 dan memperbesarnya. Pesawat ini mencakup area sayap 25% lebih besar, mesin GEF-110, dan JAPG-1 Jepang, radar array pemindaian elektronik aktif pertama di dunia yang dipasang pada pesawat tempur. Pesawat ini dipersenjatai dengan rudal udara ke udara pemandu inframerah Mitsubishi AAM-3 dan AAM-5, mirip dengan M9 Sidewinder, dan rudal udara ke udara berpemandu radar AAM-4 mirip dengan M7 Sparrow. F2 juga bertugas dengan misi anti-invasi, dan mampu membawa hingga 4 rudal anti-kapal ASM-2. Pistol Gatling 20 mm M61 melengkapi persenjataan F2. Meskipun demikian, pesawat tersebut umumnya dianggap gagal. Biaya per unit F2 adalah $171 juta yang mengejutkan, lebih dari 4 kali lipat dari F-16C Block 50/52. Tak perlu dikatakan, F2 tidak 4 kali lebih efektif dari F-16. Hasil tunggal dari F2 adalah kesempatan yang diberikannya kepada industri kedirgantaraan Jepang untuk mengerjakan program pesawat tempur. Karena produksi F2 Jepang telah dihentikan, jadi penekanannya adalah pada peningkatan pesawat yang ada. F2 menerima tautan data baru dan radar baru, JAPG-2, yang akan dikawinkan dengan rudal udara ke udara AAM-4B. AAM-4B saat ini adalah satu-satunya rudal di dunia yang memiliki radar AESA sendiri. Kemampuan kunci target setelah peluncuran dari AAM-4B memungkinkan pilot untuk meluncurkan rudal dan memulai manuver mengelak sebelum mencapai kunci radar. F2 Jepang akan memiliki keuntungan dalam pertarungan jarak jauh, mampu meluncurkan rudal AAM-4B dari luar jangkauan visual dan kemudian berbalik dengan cepat. Berkat tautan datanya, unit F2 akan dapat mengoordinasikan peluncuran jarak jauh ini untuk efek maksimal. Meskipun radar array bertahap baru Cina mungkin bagus, pengalaman panjang Jepang dalam radar berarti aman untuk mengasumsikan bahwa radar Jepang lebih baik. J-10 mungkin mengalami kerugian serius dalam pertempuran dengan F2 bahkan sebelum mereka dapat menyerang musuh. Jika di sisi lain J-10 bisa mendekat, kemampuan pencarian dan lacak inframerah akan memberi petempur Cina keuntungan dalam pertarungan jarak pendek. F2 tidak memiliki IRST. Baik J-10 dan F2 memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada jarak jauh, F2 akan memakan J-10 hidup-hidup. Pada jarak pendek, tabel berubah. Pertarungan jarak jauh datang lebih dulu, dan keunggulan F2 bisa cukup untuk mengakhiri pertarungan sebelum kedua belah pihak memasuki jangkauan visual. Pada akhirnya, F2 unggul dalam duel jet tempur ini. Kementerian Pertahanan Jepang melalui akun media sosialnya menyatakan komitmennya terhadap pengembangan jet tempur generasi ke-6 yang disebut Global Combat Air Program, GCAP. GCAP dikembangkan bersama dengan Inggris dan Italia. Program ini bertujuan untuk menggantikan jet tempur Eurofighter Typhoon yang digunakan oleh Angkatan Udara Inggris dan Angkatan Udara Italia, serta Mitsubishi F2 yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Bela Diri Jepang. Jepang, Inggris, dan Italia secara bersama-sama mengumumkan GCAP pertama kali pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Program ini menggabungkan proyek jet tempur generasi ke-6 mereka yang sebelumnya terpisah, yaitu BAE Systems Tempest yang dipimpin Inggris dengan menggandeng Mitsubishi Heavy Industries Jepang serta Saab dari Swedia yang kemudian menandatangani perjanjian tentang kemungkinan kerjasama dalam proyek ini.